oleh Bapak Ibu. Saya tidak suka melakukan apa yang tidak saya suka. Oke, boleh dikonkretkan dong. Apa sih yang nggak disukai? Diam tanpa kegiatan bermakna, oke. Berada di keramaian, Pak Didi Ismanadi. Iya. Pekerjaan yang monoton, hanya itu-itu saja, oke, tanpa kerjaan. Lanjut nih, kira-kira ketika saya melakukan kegiatan yang saya sukai, saya merasa bagaimana perasaannya ketika melakukan kegiatan yang disuka? Senang, oke. Excited, iya, waktu cepat berlalu, oke. Bu Diana, boleh dong saya minta ada Bapak Ibu yang pengen berbagi cerita secara langsung, mungkin dari apa yang sudah saya pertanyakan 3 tadi. Oh, boleh Bu, silakan. Silakan Bapak Ibu, boleh untuk raise hand. Ada yang mau sharing gitu ya Bu ya, sharing langsung ya. Sharing langsung. Nah, ada Ibu, Dari ada Bapak Maharani. Ada Ibu Maharani, Ibu. Ya. Mohon dibantu, Ibu Maharani. Ibu Maharani tadi sudah raise hand ya. Oh, oke, mikrofon sedang tidak mendukung. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Ya, boleh silakan Bapak Ibu yang mau sharing tentang hal-hal ini nih, kegiatan yang suka dilakukan, tidak suka dilakukan, lalu perasaannya. Mungkin boleh langsung ceritain biar lebih seru nih Bapak Ibu. Kalau gitu saya boleh bertanya ke Bu Diana terlebih dahulu ya Ibu? Oh, boleh Bu. Bu Diana tuh setiap harinya suka melakukan kegiatan apa ya Bu? Saya suka nonton Bu. Nonton drama Korea. Nonton drama Korea ini hampir semua, nggak semua ya, hampir semua ibu-ibu mungkin suka ya nonton drama Korea. Kalau suka melakukan drama Korea, kira-kira berapa lama waktunya Ibu Diana menghabiskan waktu untuk nonton drama Korea, Bu? Kalau nggak dikasih limit itu bisa nggak berhenti loh Bu. Astaga, ya. Kenapa Bu kok bisa suka banget nonton drama Korea? Ya suka ya, mungkin karena ceritanya kadang-kadang menarik, jadi bikin kepengen diterusin gitu. Oke. Berarti kalau kita sudah melakukan hal yang disuka, mau diterusin terus begitu ya Bu ya? Iya, rasanya kepengen terus, pengen lakukan terus dan terus berulang-ulang. Nah, ya saya juga begitu Bu, kalau saya udah melakukan hal yang saya suka, saya juga pengen melakukannya terus-terusan karena saya udah enjoy, dan begitu juga mungkin dengan Bapak Ibu dan tentunya anak-anak peserta didik kita. Oke, terima kasih Bu Diana sudah membantu saya untuk share mengenai hal yang disuka dan perasaannya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi mengawali saya untuk masuk ke dalam kegiatan hari ini mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya kita akan sajikan rancangannya menggunakan Google Site. Ini sebenarnya berawal dari ketika saya merasakan saya dulunya itu ketika belajar itu ya monoton, materi yang diberikan dari guru begitu saja. Kegiatannya klasikal, sama di kelas itu saya mendapatkan sudah dipaketkan kegiatan A untuk hari ini, kegiatan B untuk hari berikutnya, padahal belum tentu kan ya, seperti tadi yang disampaikan Bu Diana di awal.
setiap anak belum tentu tuh suka dengan kegiatan yang sudah diplotkan tadi itu. Nah, kita perlu untuk memetakan kebutuhan belajar anak, kemudian merencanakan pembelajaran dan juga nanti mengevaluasi dan merefleksi. Tentunya untuk pembelajaran ini perlu ada alternatif aktivitas berdasarkan hasil pemetaan tadi, biar nanti anak bisa milih nih mana yang disuka, mana yang cocok dengan karakternya dia, agar nanti pembelajarannya bisa berhasil. Ini sebenarnya ini sebuah tantangan untuk kita ya, bagaimana kita bisa menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena kita perlu ya untuk menggali karakter peserta didik agar nanti enjoy itu dengan ikut pelajarannya kita. Mereka jadi lebih berhasil memaknai pembelajaran yang kita sajikan untuk mereka. Namun ini sebuah tantangan nih tentunya untuk kita semua, bagaimana merancang pembelajaran berdiferensiasi dan mengolahnya, menyajikannya dalam bentuk media untuk menuangkan materi ajarnya. Salah satu solusinya dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Bisa nanti peserta didik memilih mana yang sesuai dengan kebutuhannya, minatnya, atau gaya belajarnya. Dan nanti hasilnya pembelajarannya itu akan sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Dan ini juga sudah saya rasakan juga ketika saya memberikan alternatif yang dapat dipilih oleh anak didik di kelas. Mereka beda-beda kegiatannya di kelas, mereka jadi lebih enjoy untuk mengikuti pembelajaran sesuai, walaupun dari materinya sama, kegiatannya bisa berbeda-beda. Nah, saya memilih menyajikan rancangan kegiatan pembelajarannya menggunakan aplikasi Google Sites. Bapak Ibu tentunya sudah banyak yang mengenal ya apa itu Google Sites, dan saya memilih aplikasi ini karena ya aplikasi Google Sites ini merupakan aplikasi untuk membuat situs, bisa kita gunakan untuk interaksi dengan peserta didik, dan bisa kita dekorasi sehingga menarik minat peserta didik. Dan nanti mudah dioperasikan kalau kita sampaikan tautannya melalui HP ataupun desktop, itu mudah untuk diakses. Dan Bapak Ibu bisa saya tampilkan salah satu sites yang menyajikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Pada sites ini ada kegiatan mengenal mata pelajarannya terlebih dahulu, kemudian di sini siswa diajak untuk memulai belajar. Pada laman aktivitas pembelajaran ini, seperti tadi, siswa diajak untuk memilih terlebih dahulu bagaimana karakternya peserta didik tadi. Dia suka ngapain sih? Apakah suka membaca, apakah nonton TV, apakah bermain, atau mendengarkan musik, atau hal yang lain. Nanti kita sesuaikan nih dengan karakteristik peserta didik kita. Misalnya, anak yang suka menonton TV. Nah, kemungkinan anak tersebut akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang kita sampaikan melalui tayangan-tayangan. Nah, ini tadi ketika anak memilih untuk suka menonton tayangan di televisi, kita arahkan ke laman berikutnya untuk belajar menggunakan media pembelajaran video. Kemudian setelah mereka belajar dari materi tersebut, kita berikan pilihan nih, apakah akan kembali ke aktivitas pembelajaran ataukah akan lanjut ke dalam tantangan. Mereka agar mengukur kemampuannya sendiri, apakah perlu untuk belajar lagi atau akan melanjutkan ke tantangan. Apabila akan kembali ke aktivitas pembelajaran, mereka ingin belajar lagi, mungkin merasa, oh aku ingin nih belajar dengan cara yang lain, tidak dengan menonton, aku ingin dengan bermain, misalnya dengan aktivitas. Nah, ini kita arahkan ke dalam laman yang mendukung panduan pembelajaran dengan kegiatan berbasis aktivitas.
kita arahkan ke dalam panduan aktivitas kegiatan. Jadi di sini nanti siswa yang lebih energik, lebih cara belajarnya dengan bergerak, beraktivitas, terfasilitasi, tidak hanya dengan menonton tayangan ataupun membaca. Jadi ini sudah menyesuaikan dengan kebutuhan cara belajar peserta didik ketika kita berikan pilihan-pilihan aktivitas yang sesuai. Kemudian, akankah melanjutkan ke tantangan atau kembali ke aktivitas yang lain? Kita coba apabila anak tersebut sudah ingin lanjut ke tantangan nih. Ingin lanjut ke tantangan, maka dia akan diminta untuk memilih lagi mana sih yang dia sukai. Karena ini tantangan, mungkin dengan pertanyaannya bisa dengan bagaimana atau cara menyatakan pendapat yang disukai. Nah, nanti dia akan memilih. Apabila dia ternyata tadi suka aktivitas fisik, maka kita arahkan ke halaman tersebut. Ibu Age, maaf saya Iya, Ibu potong. Slide-nya ini tidak terlihat yang selanjutnya. Iya. Ini masih di link. Baik, sebentar Ibu. Saya share ulang ya pada bagian slide saya. Ya, betul Bu. Ya. Sudah nampak ya sekarang Bapak Ibu? Iya. Ini tadi slide yang saya ceritakan. Siswa ketika diajak memulai pembelajaran, nah ini pada awal mulai pembelajaran siswa diarahkan untuk memilih aktivitas yang dia sukai. Apakah dengan menonton televisi, ataukah dengan bermain, atau hal yang lain. Ketika dia memilih salah satu aktivitas, maka akan diarahkan ke dalam aktivitas yang sesuai dengan pilihannya tadi. Ketika menonton televisi, maka di sini aktivitas pembelajarannya bisa disampaikan dengan media pembelajaran video atau tayangan. Kemudian ada pilihan apakah akan ke aktivitas pembelajaran yang lain ataukah melanjutkan ke tantangan. Bapak Ibu, saya akan share linknya ini di chat ya. Mungkin Bapak Ibu ingin menjelajah ya, lewat. Silakan Bapak Ibu, sudah saya kirimkan. Bapak Ibu bisa menjelajahnya juga. Kemudian ketika nanti peserta didik memilih berbagai aktivitas tantangan yang sesuai, maka akan diarahkan ke masing-masing tantangan sesuai dengan karakter peserta didik tersebut. Nah, untuk yang suka bermain, bisa beraktivitas dengan aktivitas fisik, kita arahkan untuk menyajikan pemahamannya, karena ini pada materi yang saya contohkan adalah menghitung keliling, maka bisa kita arahkan untuk menyajikan presentasi mengenai keliling dengan kegiatan yang bermain atau aktivitas demonstrasi dan sebagainya sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan kreasinya anak tersebut. Kemudian melanjutkan ketika sudah menyelesaikan tantangan, anak tersebut diberikan kesempatan untuk menyatakan refleksi dirinya bagaimana setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Ini sudah pada refleksi, Bapak Ibu nanti dapat menyaksikan contoh slides ini pada tautan yang sudah kami kirimkan lewat chat. Dan sebelum melanjutkan, saya ingin bertanya terlebih dahulu Bapak Ibu, dari apa yang nampak pada slides tersebut,
apakah ada yang Bapak Ibu ingin konfirmasikan sebelum kita mulai untuk bagaimana caranya menyajikan rancangan pembelajaran berdiferensiasi tersebut ke dalam sites? Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Sri Mulyani Munaiza. Jadi berbagai kesukaan mereka kita masukkan ke materi kita ya. Iya Bu, benar sekali. Biar mereka lebih enjoy dengan kegiatan kita. Sebenarnya untuk pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya kesukaan. Jadi kita tadi bisa melihat dari asesmen awal untuk melihat kesiapan belajar, kemudian minat, bisa minat yang hari itu ataupun minat secara minatnya anak tersebut, dan juga dengan melihat profil atau gaya belajar peserta didik. Nah, ini untuk biasanya karena di kelas saya menanyakan kesukaan karena itu lebih mewakili kepada ketiganya. Namun untuk lebih jelasnya tentang pembelajaran terdiferensiasi nanti bisa dengan aktivitas pelatihan yang lain. Nah, Bapak Ibu di sini kita fokuskan untuk pada merancang pembelajaran berdiferensiasi menggunakan Google Sites-nya. Saya ajak Bapak Ibu untuk berpatokan pada kesukaan anak-anak terlebih dahulu atau Bapak Ibu bisa mengembangkan hal yang lain. Nanti ketika kami menayangkan, membagikan tayangan, Bapak Ibu dapat juga untuk mencoba menggunakan perangkat Bapak Ibu di rumah ya. Oke, kalau begitu Bapak Ibu sudah siap untuk mengetahui, kita sharing nih bagaimana menyajikan rancangan pembelajaran berdiferensiasinya ke dalam Google Sites ya. Sebenarnya Google Sites ini sudah Bapak Ibu, mungkin sebagian Bapak Ibu sudah mengetahui tentang Google Sites, bagaimana pembuatannya. Nah, kita akan praktikkan bagaimana menuangkan rancangan pembelajarannya kita ke dalam Google Sites. Kita mulai dengan kita masuk ke dalam drive kita terlebih dahulu ya. Bisa kita mulai dengan masuk ke drive kita terlebih dahulu. Nah, di sini sebelum memulai ke sites untuk pembelajaran terdiferensiasi, alangkah lebih baiknya memang Bapak Ibu sudah merancang terlebih dahulu tuh rancangan pembelajarannya secara umum dari bagaimana kondisi siswa, apa yang akan Bapak Ibu ambil untuk menyajikan rancangan pembelajarannya. Kemudian apabila tadi dimulai dari minat peserta didik, maka dapat kita sajikan alternatif-alternatif kegiatan sesuai dengan minatnya. Pertama, setelah rancangan tersebut kita buat, kita akan mulai untuk menyalinnya ke dalam Google Sites. Kita mulai dari klik New, kemudian membuat Google Sites yang baru. Tentunya Bapak Ibu untuk membuat sites yang baru ini, kita namakan judulnya sites dulu. Silahkan Bapak Ibu bisa untuk menentukan judul yang ingin Bapak Ibu buat materi pelajarannya. Seperti tadi, saya akan membuat materinya bangun datar matematika. Mata pelajarannya itu. Kemudian kita nanti bisa menentukan nih bentuk header type-nya seperti apa, apakah akan bentuk cover yang seperti ini, ataukah bentuk banner yang besar atau banner yang kecil. Kalau saya pribadi, saya lebih menyukai pada bentuk banner yang kecil, tetap terlihat pada gambar background-nya ketika kita scroll, namun tidak terlalu banyak di awal. Kemudian kita mulai dulu. Memang ketika untuk pembelajaran kita perlu kenalkan ya, apa sih pelajarannya kita ini. Seperti kalau kita menyajikan modul ajar atau RPP, di awal kita tentu memasukkan identitas. Untuk membuat tulisan, di sini ada tombol untuk insert, menambahkan, ada berbagai jenis.
Nah, untuk tulisan tentu kita milihnya text box atau bisa juga dengan double klik pada ini teks ya. Kemudian kita masukkan nih keterangan dari sites kita. Materi bangun datar. Kemudian nanti bisa kita sampaikan, memang sebelum pembelajaran kita harus sampaikan nih tujuan pembelajarannya kita apa kepada peserta didik kita agar mereka juga sudah siap dengan apa yang akan mereka capai setelah pembelajaran tersebut. Memahami cara menghitung keliling bangun datar dengan berbagai cara. Kemudian nanti di awal kita dapat mulai untuk mengarahkan peserta didik apakah akan kita mulai aktivitas pembelajarannya langsung pada halaman itu nanti sesuai dengan kreasi Bapak Ibu. Tapi kalau saya ketika di awal baru mulai pembelajaran, nah di sini saya suka untuk membuat ini halaman baru, halaman awal, covernya. Kemudian untuk aktivitas pembelajarannya saya letakkan di halaman kedua agar nanti tidak langsung serta-merta peserta didik tahu nih ada di awal tuh ada pancingan, oh apa ya isinya dalamnya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau akan membuat halaman baru, maka ini pada navigasi ini kita bisa pilih page, kita tambahkan halaman baru, new page. Nah, di sini saya baru akan mulai untuk aktivitas pembelajaran. Pada aktivitas pembelajaran ini nanti kita kategorikan peserta didik mempunyai minat apa saja. Nah, ini nanti bisa di sini kita tambahkan subpage atau halaman anak halamannya, subhalamannya mengenai aktivitas sesuai dengan kesukaan mereka. Kalau tadi kita di awal menanyakan aktivitas mereka suka misal menulis, itu berarti nanti kaitannya dengan gaya belajar yang dapat mudah belajar dengan menulis. Kemudian kalau suka menonton televisi berarti dengan visual dan auditori nanti bisa kita sajikan tayangan, atau dengan kalau anak suka beraktivitas fisik maka nanti arahnya ke gaya belajar yang kinestetik. Nah, di sini kita bagi ke dalam 3, misalnya ayo membaca untuk anak yang cenderung visual. Kemudian kita tambahkan subpage yang lain pada gaya belajar anak yang suka menonton televisi ataupun mendengarkan musik. Untuk gaya belajar auditori maka kita bisa menambahkan ayo menyaksikan atau yang lain yang sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian pada aktivitas ketiga, Bapak Ibu bisa juga menambahkan aktivitas untuk anak yang gaya belajarnya kinestetik, suka dengan aktivitas, misalnya ayo melakukan atau ayo bereksperimen atau hal yang lain yang Bapak Ibu sukai nih, sesuai dengan karakter anak tadi. Nah, tentunya setelah mereka di aktivitas pembelajaran, ini nanti anak menyerap materi pembelajaran. Nah, kita lanjutkan untuk menentukan subpage berikutnya, yaitu adanya assessment. Kita tambahkan new page untuk assessment. Nah, pada assessment ini tadi kita juga memberikan pilihan kepada peserta didik mau memilih bagian dengan cara yang apa, apakah dia dengan cara menyampaikan pendapatnya atau asesmennya dia akan dengan praktik atau hal yang lainnya.
Ini juga kita sesuaikan at subpage-nya. Dari at subpage-nya kita bisa tuliskan tantangannya menulis, misalnya untuk anak yang suka menulis, kemudian untuk anak yang suka berpraktik tadi misalnya mencoba dan sebagainya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan gaya belajar anak didik kita. Nah, ini tadi kita sudah membuat beberapa halaman sesuai dengan rancangan kita. Oh ya, dan terakhir perlu kita refleksi nih bagaimana hal yang dirasakan. Mohon maaf, kita kembali ke menambahkan halaman ya. Tadi ada halaman utama, aktivitas pembelajaran, assessment, dan tentunya kita perlu untuk merefleksi bagaimana kesan anak yang didapat setelah mengikuti pembelajaran ini. Jadi ini, kemudian pada kolom tadi kita arahkan untuk menambahkan tombol ke aktivitas berikutnya seperti yang tadi saya sampaikan pada contoh tadi, kita dapat menggunakan tombol dengan insert button, Bapak Ibu. Di sini, ini tombol nanti bisa mengarahkan ke tautan berikutnya. Pada bangun datar di sini, tombolnya bisa kita ketikkan mulai, atau nanti Bapak Ibu jika akan menambahkan dengan gambar juga bisa di-link-kan. Nah, pada setelah insert button ini, kita berikan nama tombol yang akan muncul nanti apa, lalu kita tautkan ke dalam laman berikutnya. Misalnya pada laman aktivitas pembelajaran. Karena baru mulai, maka kita masukkan ke dalam laman aktivitas pembelajaran. Kita tempatkan pada kolom yang sesuai, apakah akan di awal, di pinggir, ataukah di tengah. Kemudian, kalau Bapak Ibu ingin memastikan apakah sudah berhasil atau belum, maka Bapak Ibu bisa menggunakan tombol-tombol berikut ini. Di sini ada tombol preview untuk melihat apakah sudah benar atau belum. Nah, ini kita bisa mengklik button yang baru saja kita buat tadi, tombolnya, maka kita klik, kita akan terarahkan ke aktivitas pembelajaran. Namun ini masih kosong karena belum terisi. Yuk kita lanjutkan mengisi, Bapak Ibu. Seperti tadi, untuk menambahkan gambar ataupun teks, kita bisa menggunakan insert. Di sini saya mau mengawali pembelajarannya dengan pengarahan terlebih dahulu, maka kita akan mulai dengan memberikan teks terlebih dahulu untuk pembukaan aktivitas pembelajaran. Yuk, kita belajar mengenai materi bangun datar. Kemudian kita sajikan tadi pertanyaan memancing bagaimana minat belajar mereka. Tadi seperti misalnya hal yang kamu suka atau kegiatan apa yang kalian sukai. Kemudian bisa kita sajikan dengan gambar-gambar untuk menarik perhatian anak-anak. Biasanya kan kalau saya di jenjang SD, anak-anak masih suka sekali ya dengan gambar yang berwarna-warni, kemudian kartun dan sebagainya, maka kita bisa menambahkan gambar di sini. Kita pilih untuk menambahkan gambar. Ada berbagai pilihan Bapak Ibu. Kalau gambar sudah tersedia, maka kita bisa mencarinya di drive kita, ataupun dengan
mengunggah dari perangkat kita, atau dengan mencari dari mengetikkan URL-nya, atau dengan Google Image Search. Nah, kita akan coba dengan Google Image Search. Membaca, misal kartun. Karena ini cenderung anak-anak sangat menyukai kartun ya. Nah, ini saya pilihkan gambarnya, saya insert. Oke, nanti otomatis gambar akan sudah masuk pada kolom ini, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa sesuaikan ukurannya. Bisa kecil, bisa dibesarkan juga. Dan di sini ada pilihan, ada untuk di crop ataupun tidak di crop. Nah, kemudian bisa kita tautkan dan sebagainya. Maka kita bisa memindahkan nih, menggeser-geser letaknya. Oh, mohon maaf. Oh ya, baik, saya akan pelan-pelan. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu. Sebelumnya ini Bapak Ibu bisa sambil menyiapkan gambar ya Bapak Ibu, ataupun yang lain. Nanti mungkin kita akan memelankan laju bicara saya ya. Mohon maaf, ini sebuah kelemahan saya, tapi tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Untuk mencari gambar Bapak Ibu, biasanya saya memang menyiapkan gambar terlebih dahulu. Gambar tersebut saya biasa cari menggunakan Google Image. Mohon izin saya share screen-kan. Nampak ya Bapak Ibu? Ya. Kita akan mencarikan gambar misalnya membaca tadi ataupun bermain kartun. Ketika kita memilih gambar, di sini nanti akan muncul banyak gambar ya Bapak Ibu. Dan mungkin ini Bapak Ibu memang sudah tahu, tapi ini biasanya saya untuk keamanan saya menggunakan sites ataupun media yang lain, saya pastikan ketika saya akan memilih gambar, ini saya klik pada bagian tools atau alat, nanti di sini akan muncul pilihan apakah gambar itu lisensinya gratis, umum, ataukah berlisensi komersil. Nah, untuk keamanan kita, ketika kita menggunakannya pembelajaran dan juga ini mengajarkan literasi digital ke anak-anak juga, keamanan, nah ini kita bisa pilih Creative Commons License. Lisensi yang umum bisa kita gunakan, bisa kita adopt gambar ini untuk keperluan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Biasanya saya memastikan bahwa gambar yang saya unduh ini adalah gambar yang lisensinya umum gratis, jadi nanti dapat kita adopt gambar tersebut. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi untuk ke dalam sites kita tadi. Setelah tadi kita menambahkan gambar, sebenarnya saya sudah menyiapkan beberapa gambar di dalam di dalam drive saya untuk saya masukkan ke dalam sites ini. Nah, ini tadi sebagai contoh ketika kita menambahkan gambar menggunakan Google Image Search. Atau kita bisa menambahkan dengan cara yang lain. Untuk menambahkan gambar, Bapak Ibu bisa menambahkan gambar dengan klik 2 kali, lalu di sini akan muncul beberapa pilihan file apa yang akan kita lampirkan. Kita dapat mengunggahnya gambarnya menggunakan Google Drive yang sudah kita siapkan tadi. Ini gambar-gambar yang sudah saya unduh
gambar yang berlisensi gratis. Contohnya di sini saya tambahkan yang suka melukis, anak yang suka melukis bermain warna. Nah, ini tadi anak yang suka menulis, karena sudah ada yang sama, kita hapus salah satu. Ini gambarnya juga kita sesuaikan letaknya ada di mana. Kemudian kita tambahkan gambar yang lain bisa, tadi sebenarnya bisa menambahkan beberapa gambar sekaligus. Jika anak tersebut suka kegiatan menonton televisi atau mendengarkan musik atau bermain atau aktivitas fisik, maka bisa kita tambahkan di sini. Kemudian kita sesuaikan ukuran gambarnya. Ini nanti akan nampak sangat besar ya, kita coba preview ya Bapak Ibu. Maaf Bu, Iya. screen-nya tidak muncul. Oh ya, mohon maaf Bapak. Ini tadi bila kita menambahkan gambar dengan cara yang sama tadi, kita bisa menambahkan gambar dengan klik pada insert image, kemudian kita memilih gambar dari drive kita yang sudah tersedia. Gambar tersebut kita sesuaikan terlebih dahulu ukurannya, agar nanti tampilannya jadi enak dipandang. Kemudian ini tadi gambarnya sudah kita sesuaikan dengan minat kesukaan peserta didik. Melambangkan anak yang lebih dominan belajar dengan cara mendapatkan tayangan, menonton tayangan atau bentuk video. Kemudian anak yang suka beraktivitas, nanti kita fasilitasi untuk kegiatan aktivitasnya. Kemudian kita tambahkan button di sini lagi untuk mengarahkan, karena tadi pada halaman-halaman kita sudah membuat beberapa halaman yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada aktivitas pembelajaran dengan Ayo Membaca untuk gaya belajar yang visual, Ayo Menyaksikan untuk gaya belajar yang auditori juga bisa, visual dan auditori, serta Ayo Melakukan untuk gaya belajar yang ke arah kinestetik. Pada gambar di halaman awal tadi aktivitas pembelajaran, kita tambahkan button atau tombol dengan cara klik insert, lalu kita scroll ke arah button tombol. Pada gambar pertama di sini nampak ada televisi. Nah, kita bisa tambahkan nonton TV. Nah, ini pada bawahnya nama, di bawah nama ini ada kolom untuk
menautkan ke halaman atau subpage yang sesuai, subhalaman yang sesuai. Untuk nonton TV ini kita sesuaikan dengan ayo menyaksikan. Karena nanti kegiatannya kita sampaikan dengan tayangan. Bisa kita letakkan, kita klik lalu kita geser ke atas, kita tempel pada gambar televisi. Begitu juga dengan tombol yang lain, kita tambahkan lagi tombol yang sesuai dengan gambar suka bernyanyi. Suka bernyanyi, aktivitas suka bernyanyi, maka kita arahkan anak-anak bisa dengan aktivitas menyaksikan juga. Kemudian mendengarkan nanti juga arahnya dengan auditori, bisa dengan ke arah ayo menyaksikan. Kemudian di sini ada gambar yang menunjukkan kesukaan anak untuk menulis, membaca buku. Kita tambahkan insert, lalu kita cari button atau tombol. Di sini kita memilih pada, kita namai membaca. Nanti kita arahkan ke kegiatan ayo membaca. Kemudian pada gambar di sini ada gambar ayo. Ini kegiatan, maka nanti kita tambahkan tombol ke arah aktivitas untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, bisa kita tambahkan di sini kegiatannya aktivitas fisik, bisa bermain dan sebagainya. Kita tautkan ke dalam sets ini pada ayo melakukan. Lalu ada juga di sini gambar anak yang suka melukis. Nah, ini kecenderungannya anak belajar dengan visual. Dia menyukai warna-warna. Nah, bisa kita arahkan juga, nanti kita bisa tautkan ke membaca dan juga tautkan ke menyaksikan. Coba di sini saya arahkan di sini visualnya ke ayo membaca. Kita tambahkan tombolnya, kita paskan dengan gambar. Kemudian bisa kita cek tautannya berfungsi atau belum. Bisa kita preview tadi. Lalu kita klik ya, kita preview lalu kita pilih, kita klik button tersebut. Ketika ayo membaca sudah tertautkan pada aktivitas ayo membaca. Kita kembali ke awal. Ketika kita klik bernyanyi, anak yang suka dengan musik tertautkan ke subhalaman ayo menyaksikan. Nah, ini aktivitas awal di mana memberikan keleluasaan anak untuk memilih belajarnya. Ini sudah kita buatkan tautannya dengan memilih aktivitas mana yang sesuai. Tadi yang kita gunakan berupa dengan menambahkan teks. Setelah menambahkan judul, menambahkan teks. Mohon maaf, saya ulang, untuk menambahkan teks bisa dengan insert text box. Kemudian menambahkan gambar. Lalu menambahkan tombol tautan ke laman-laman berikutnya. Kemudian sekarang kita akan melangkah ke dalam kegiatan aktivitas pembelajarannya Bapak Ibu. Untuk aktivitas pembelajarannya, Bapak Ibu silahkan menaut ke dalam salah satu aktivitasnya. Nah, ini tidak akan semua kita coba sekarang karena nanti tidak akan selesai kemungkinan. Jadi kita contohkan pada tautkan ke aktivitas
yang ayo membaca. Nah, di sini bisa kita tambahkan lagi tadi teks. Ayo membacanya, kita tambahkan teks. Silakan membaca panduan berikut ini karena ini kegiatannya membaca. Kemudian kita bisa menambahkan nih file bacaan untuk anak-anak. Bisa filenya sudah kita siapkan di Google Drive atau filenya diupload dari perangkat. Filenya bisa berupa file dokumen, bisa juga bentuk PDF. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan dalam bentuk file PDF. Di sini saya memilih file yang untuk dibaca bahan bacaannya. Saya cari pada drive saya masuk ke dalam bahan praktik yang sudah saya siapkan. Saya tautkan sebuah bahan bacaan di sini berupa file PDF. Setelah dipilih, diklik insert, bahan tersebut muncul di halaman yang kita kehendaki tadi. Kita bisa sesuaikan, menggeser-geser letaknya, akan diletakkan di pinggir ataukah fokus di tengah, kemudian ukurannya pun bisa kita sesuaikan. Kemudian setelah anak-anak membaca bacaan ini, tentu ketika kita mengunggah bacaan ini, karena kebetulan ini saya mengambil dari sebuah buku mata pelajaran. Jadi perlu kita cantumkan sumbernya. Sumber dari mana kita dapatkan materi ini. Bisa dengan menambahkan teks, kemudian mengetikkan, atau bisa dengan mengcopy teks yang sudah ada lalu mengganti. Untuk mengcopy teks yang sudah ada, tadi di awal kita mengetik teksnya, maka kita aktifkan teks tersebut, lalu di samping kiri ini Bapak Ibu ada beberapa pilihan, bisa untuk mengubah warna background pada seksi tersebut. Saya akan mengcopy, maka saya pilih menduplikasi seksi ini, duplicate section, ya. Hasil duplikasinya sudah muncul, kita sesuaikan. Tadi saya ingin menuliskan bacaan ini bersumber dari mana. Misalnya ini dari buku Senang Belajar Matematika halaman 125, karya siapa? Karya siapa? Kemudian kita bisa menyesuaikan letaknya, kita klik hingga muncul tanda navigasi ini, lalu kita geser, bisa kita letakkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian untuk memberikan pilihan lagi, ini kita sudah menyelesaikan memberikan panduan materi kepada anak-anak. Nanti anak-anak bisa membaca materi ini. Nah, kita bisa menanyakan kepada mereka apakah pemahamannya sudah bisa memahami materi ini atau belum. Kemudian kita bisa tambahkan kepada anak-anak pilihan untuk lanjut ke aktivitas berikutnya atau mencoba mempelajari hal yang lain. Seperti tadi di slides yang dicontohkan, saya menggunakan button lagi-lagi saya menggunakan pilihan tombol button. Nah, di sini Bapak Ibu bisa milih insert, lalu scroll lagi ke bawah pada button, kita arahkan kembali ke aktivitas untuk memilih aktivitas yang lain. Kembali ke aktivitas nih juga kita sesuaikan ukurannya, bisa kita sesuaikan. Atau apabila anak akan lanjut ke kegiatan berikutnya,
maka kita bisa tambahkan tombol lagi, insert, lalu button, lalu memilih lanjut ke assessment atau ke tantangan. Saya suka menyebutnya tantangan agar anak-anak lebih tertarik, tertantang untuk melakukan aktivitas berikutnya. Lanjut ke tantangan, maka berikutnya kita pilih tautannya ke dalam assessment. Oke. Kita letakkan. Ya, lanjut ke tantangan. Nah, Bapak Ibu, satu hal lagi yang perlu kita perhatikan ketika kita menambahkan file dalam bentuk apapun, kita pastikan file tersebut dapat dibuka oleh akun yang lain. Nah, cara memastikannya Bapak Ibu bisa di sini ada tombol untuk membuka file tersebut di tab yang baru. Bisa kita buka. Kemudian kita periksa pada pengaturan berbaginya apakah sudah bisa diakses oleh orang lain atau belum. Nah, cara mengeceknya kita klik tanda more action ini, pilihan lebih yang lain. Nah, kita pilih pada pengaturan berbagi, pengaturan share. Lalu kita cek nih Bapak Ibu, apakah bisa dilihat oleh orang lain atau belum. Nah, ini pada bagian get link, keterangannya adalah restricted, maka ini hanya pada orang-orang tertentu yang sudah ditambahkan saja yang bisa menyaksikan gambar ini. Kita ubah agar bisa disaksikan oleh orang-orang yang lain atau akun yang lain. Anyone with the link, atau siapapun yang mempunyai link ini. Kita pastikan pemirsanya atau pengunjungnya, orang lainnya ini tadi, sebagai aksesnya sebagai viewer saja, agar hanya bisa melihat, tidak bisa mengotak-atik, mengubah, ataupun mengeditnya. Kita pilih viewer, kita klik selesai. Pengaturan ini tadi memungkinkan akun umum atau publik dapat melihat. Oke, Bapak Ibu. Iya. Mohon maaf, lahirnya belum berganti itu. Oh, ya, sudah. Ya. Ketika kita klik pada file tersebut, file yang kita lampirkan. Saya ulang Bapak Ibu, ketika kita klik pada di sini ada open new tab. Bapak Ibu bisa memilih untuk membuka di halaman tab yang baru, maka akan terbuka secara utuh file tersebut. Lalu untuk memastikannya, kita pilih pada tombol more action. Di sini kita pilih pengaturan berbaginya. Berikutnya Bapak Ibu memastikan nih. Nah, ini tadi sudah saya ganti menjadi anyone with the link, atau siapapun yang mempunyai link ini bisa menjadi viewer. Ada 3 pilihan, kita pilih yang viewer. Lalu kita klik selesai. Dokumen ini dipastikan bisa diakses oleh akun umum atau publik. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ya untuk melanjutkan mengarahkan siswa ke dalam aktivitas berikutnya. Ini tadi kita sudah menyelesaikan satu bagian pada aktivitas pembelajaran Ayo Membaca. Nah, di akhir kita berikan tadi dengan membuat button tadi mengenai akan kembali ke aktivitas awal atau lanjut ke dalam tantangan berikutnya. Ini nanti kita umpamakan anak-anak sudah
memilih aktivitas berikutnya, maka kita akan lanjut anak-anak ke dalam tantangan. Kita pilih karena lanjut ke tantangan, kita pilih pada assessment. Di sini menyajikan berbagai pilihan cara anak menyelesaikan tantangannya. Apakah anak suka menyelesaikan tantangan dengan menulis, ataukah anak suka menyelesaikan tantangan dengan demonstrasi, praktik, atau anak lebih suka percaya diri dengan membuat video dan sebagainya. Kita fasilitasi di sini. Kita tanyakan lagi kepada anak-anak, bagaimana kesukaan mereka menyatakan pendapatnya, atau hal mana yang kamu sukai, atau cara mana yang lebih sering kamu lakukan untuk menyatakan pendapat. Ini nanti kita pilihkan berbagai aktivitas, apakah anak itu suka dengan menggambar, menulis, menyanyi, mengekspresikan dirinya dengan menyanyi, atau aktivitas bisa untuk membantu anak memahaminya. Kita tampilkan gambar seperti tadi Bapak Ibu. Untuk menampilkan gambar ini, selain tadi kita menambahkan gambar dengan insert image, kita juga bisa menyajikan gambar biar lebih beragam, menarik juga. Kita tambahkan carousel. Nah, pada insert ini ada tombol image carousel, kita pilih, kemudian kita cari gambar yang akan kita unggah. Karena sudah saya sediakan di Drive, maka saya select gambar, lalu saya pilih gambar saya. Cara anak mengungkapkan pendapatnya dengan menulis, dengan bernyanyi, dengan menggambar, dengan mempraktikkan atau beraktivitas. Kemudian kalau gambarnya sudah ada, sudah terpilih, kita nanti bisa tambahkan insert. Nah, pada menu ini pun kita bisa menentukan letak gambar, juga mengubah ukurannya. Apabila kita akan mengecek tampilannya, kita bisa tampilkan preview lagi. Seperti ini hasil ketika kita menambahkan gambar dengan image carousel tadi. Gambarnya akan muncul satu, tidak berjajar banyak seperti menambahkan gambar biasa, tapi kita bisa menggesernya. Atau jika kita akan mengaturnya agar tampilnya, agar gambar tersebut bisa tampil otomatis, kita bisa kembali ke editing tadi, kemudian kita klik gambar yang image carousel tadi, lalu kita pilih pengaturannya, setting. Nah, di sini kita pilih setting lagi. Nah, di sini ada pilihan untuk mulai otomatis. Gambar tersebut dengan transisinya kecepatannya medium atau lambat atau cepat. Saya pilih yang lambat. Kemudian jangan lupa klik update. Celing. Nah, kita akan lihat perbedaannya setelah kita mengubah aturan tadi, mengubah pengaturannya. Kita tampilkan lagi preview. Nah, gambarnya secara otomatis bergerak. Dan kita pun masih ada tombol untuk apakah akan berpindah gambar. Ini saya klik-klik tombolnya. Atau gambarnya ketika tidak kita klik, gambarnya akan bergerak sendiri. Memindah sendiri pada gambar yang tersedia. Nah, tadi kita sudah menambahkan gambar, kita berikan tombol lagi tautan ke aktivitas berikutnya. Pada asesmen ini tadi, kita ada beberapa alternatif pilihan. Apakah anak akan mencoba
praktik menulis atau dengan mencobanya langsung atau dengan membuat video, bisa kita arahkan pada menulis ini. Kita sediakan tombol, insert tombol, lalu kita sesuaikan dengan keterangan gambarnya. Untuk gambar yang aktivitas bermain, kita pilihkan nama aktivitas bermain, kita tautkan lagi, klik link ke arah aktivitas bermain, maka arahnya mencoba. Tambahkan, tombolnya sudah muncul ya. Kita tambahkan tombol yang lain. Pada aktivitas menulis, kita klik di sini tantangan menulis, tambahkan. Berikutnya, tambahkan tombol pada aktivitas bernyanyi. Bernyanyi arahnya juga mencoba, maka kita tautkan ke dalam halaman mencoba. Nah, nanti kita sesuaikan butuh berapa tombol. Kemudian setelah dari halaman asesmen ini, di awal anak sudah menentukan mau ke arah mana. Kita isi sekarang pada bagian yang menulis. Aktivitas menulis ini kita sajikan terlebih dahulu pancingan soalnya. Karena tadi sudah belajar tentang keliling, kita sajikan pancingan soalnya. Bisa kita tambahkan Google formulir di sini. Bapak Ibu bisa menambahkan formulir yang belum dibuat, nanti insert, kemudian mencari di sini ada menambahkan form. Atau jika Bapak Ibu sudah mempunyai formulirnya, maka bisa kita unggah. Untuk menambahkan form, misal di sini, ini nanti akan terarah ke dalam form yang sudah dibuat. Nah, ini saya sudah menyiapkan formulir menghitung keliling bangun datar. Ini sudah saya simpan di dalam Drive. Kemudian kita sesuaikan letaknya. Kita sesuaikan ukurannya juga bisa. Setelah dari tampilan ini sebagai pertanyaan pancingan tadi, kita bisa arahkan peserta didik untuk berkreasi menyajikan penjelasan cara menghitung kelilingnya. Karena tadi ini dengan menulis, maka panduannya pun kita sampaikan agar ke arahnya menulis. Atau yang dengan nanti untuk aktivitas mempraktikkan aktivitas fisik, aktivitas praktik langsung, kita buat panduannya agar anak menyajikan dengan metode mencoba atau praktik langsung. Nah, di sini pada sub halaman menulis, panduannya bisa kita buat setelah mencoba soal yang tersedia dalam form di atas, anak-anak dapat melakukan kegiatan berikut. Berikan kesempatan anak untuk memilih. Pilihlah pertanyaan yang paling kamu kuasai. Susunlah
Atau cobalah menyusun penjelasan cara menentukan keliling sesuai dengan pertanyaan yang kamu pilih. Berikutnya, cobalah menyajikan penjelasanmu dalam bentuk narasi, tulisan, atau infografis, atau cara yang lain sesuai dengan kreasimu. Nah, ini artinya kita sudah memberikan keleluasaan diferensiasi produk pada asesmen yang akan dilalui oleh peserta didik kita. Kemudian kita berikan juga kolom untuk pengumpulan tugasnya, kolom pengumpulan hasil tantangannya. Misalnya bisa kita tautkan ke dalam aplikasi. Kalau kita menggunakan Google Classroom, nanti bisa kita tautkan ke dalam tugas tersebut. Kita copy tautannya dari Google Classroom, lalu kita tempelkan di sini untuk mengarahkan ke tautan tersebut, atau bisa kita berikan form yang lain. Di sini saya memasukkan form yang lain, maka saya pilih untuk menambahkan form dengan cara insert, lalu tadi bisa kita coba dengan insert form, atau memilih dari Google Drive, dari file kita, form yang sudah kita buat terkait pengumpulan tantangannya. Di sini saya menyimpannya di bahan praktik, saya namai form tersebut pengumpulan bahan tantangan, pengumpulan hasil tantangan. Lalu kita tambahkan juga pilihan untuk anak, apakah akan mencoba tantangan yang lain atau lanjut ke dalam bagian refleksi. Kita gunakan button lagi untuk memberikan kesempatan memilih kepada peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu. Kembali ke asesmen, atau jika kita memungkinkan anak untuk kembali ke aktivitas membaca, belajar lagi, kita pilih aktivitas pembelajaran. Karena ini saya akan memberikan kesempatan untuk kembali ke memilih cara tantangan yang lain, maka dengan menambahkan tombol, kita kembali ke asesmen, kita pilih pada bagian asesmen untuk mengarahkan ke sana. Atau nanti dengan lanjut ke dalam refleksi. Pilih button lagi, lalu lanjut ke refleksi jika anak-anak sudah selesai. Kita tautkan ke dalam refleksi. Bisa kita atur letaknya ada di mana. Bisa kita ubah juga di sini, mau tombolnya dengan model seperti apa, apakah tulisan saja, ataukah tulisan dengan border, outline, atau dengan bentuk yang filled ini. Kemudian Bapak Ibu, kita akan mengatur nih, ini tadi sebagai contoh, lalu kita akan mengatur agar halaman tersebut tampilannya tampil semua secara langsung atau bisa kita sembunyikan. Jadi ini saya mengarahkan anak-anak peserta didik untuk mencoba dari awal hingga akhir. Jadi kadang ketika tombolnya kita nampakkan semuanya seperti ini, mungkin ada anak yang, aku mau coba langsung asesmen tanpa mengawali dari aktivitas pembelajaran. Nah, karena di sini tujuan saya untuk membelajarkan anak-anak mengikuti proses, maka saya akan menyembunyikan
beberapa halaman agar anak tidak langsung loncat. Cara menyembunyikan beberapa halaman, Bapak Ibu tinggal mengaturnya dari kolom ini, dari pilihan halaman. Bapak Ibu memilih di halaman yang ingin ditampilkan atau disembunyikan. Di sini misal saya ingin menyembunyikan pada subhalaman Ayo Membaca, maka saya pilih pada subhalaman Ayo Membaca, lalu saya klik tanda more action-nya, titik tiganya, saya pilih sembunyikan dari navigasi. Jika tandanya sudah ada tanda dicoret seperti ini, artinya ini sudah tersembunyikan. Berikutnya saya juga ingin menyembunyikan pada aktivitas yang lain. Nah, ini ketiga aktivitas pada aktivitas pembelajaran, halamannya sudah saya sembunyikan. Artinya ini akan dapat kita lihat kita sebagai pemilik, tapi ketika sudah kita publish nanti tidak akan muncul kecuali nanti kita menggunakan link-link tadi, menggunakan button tadi, mengaksesnya. Sudah tidak ada tanda anak panah ke bawah ya, itu artinya halamannya sudah berhasil disembunyikan. Kemudian pada kolom assessment ini juga saya ingin menyembunyikannya. Lagi, hide navigation. Nah, ini otomatis semua akan sembunyi. Nah, bisa kita preview di sini. Dari mulai halaman utama. Bisa kita preview, kita kembali ke halaman utama, lalu kita preview di sini. Ini tadi, ketika kita klik mulai, kita teralihkan ke dalam pilihan aktivitas pembelajaran yang sesuai. Ini tadi misal memilih Ayo Membaca, maka akan diarahkan ke dalam panduan ini tadi yang sudah kita lampirkan. Lalu kembali ke aktivitas, kembali ke halaman awal tadi, ke dalam pilihan akan melakukan apa. Jika kita pilih pada lanjut ke tantangan, maka akan melanjut ke aktivitas tantangan memilih tadi. Misalnya memilih aktivitas suka menulis. Nah, di sini sudah terarahkan ke dalam tantangan menyelesaikan keliling bangun datar. Di sini ada panduan yang kita pilih tadi. Nah, akan lanjut ke refleksi atau kembali ke asesmen seperti itu. Dan ini tombol kita sudah berfungsi ya, ini refleksi karena tadi belum kita tambahkan apa-apa, jadi belum akan nampak di sini. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah menambahkan seluruh isinya, Bapak Ibu dapat mempublishnya. Dalam arti ini, situsnya ini, setsnya ini belum muncul, belum dapat diakses oleh orang lain ketika kita belum publish. Ketika kita akan publish, kita klik tanda publish tadi, kita akan menamai halaman ini, misalnya saya namai belajar matematika. Nah, ini siapa saja yang bisa melihat? Oh, ini karena belajar matematika ternyata sudah ada yang memilih, jadi tidak bisa kita pilih lagi. Coba saya menggunakan belajar matematika AG. Nah, pastikan namanya belum ada yang menyamai. Ini berarti sudah pasti tidak ada yang menyamai ya, tandanya centang. Kita atur siapa yang bisa melihat sites kita. Dari sini Bapak Ibu, kita tadi sudah klik tombol manage, atur, maka kita bisa untuk draftnya siapa saja yang bisa melihat, ini hanya
saya sarankan hanya kita atau orang yang ditambahkan. Lalu untuk publish, situs yang terpublish, kita bisa memilih siapa yang dapat mengakses situs yang kita buat ini tadi. Kita pilih umum atau public. Nah, ini telah selesai ya. Kita klik dan oke. Ini bisa kita pilih apakah akan kita aktifkan untuk request public search engine ini atau tidak. Untuk memastikannya, kita bisa copy publish site link, lalu kita kirimkan ke dalam kepada orang yang akan melihat link kita. Dengan copy link, lalu Bapak Ibu dapat mengkopikannya kepada yang lain. Ini nanti akan muncul. Oke. Ibu Age, ini ada pertanyaan dari Iya, Ibu Bu Mahrani Diana. ya. Gimana caranya membuat tampilan gambar itu supaya jadi karusel gambar katanya, karusel. Halo Bu, masih mute ya? Untuk mengubah tampilan gambar dari yang tadinya tampilannya sudah muncul jadi karusel gambar. Ya. Kalau gambar yang sudah muncul seperti di sini tadi, tidak ada pilihan untuk mengubah ke karusel gambar, tapi kita menambahkan lagi dari insert lalu karusel gambar. Karena gambar tersebut mestinya sudah ada di tautan kita ya, di drive kita, maka kita bisa menambahkannya ke karusel tersebut. Seperti itu, Ibu. Ya. Halo Ibu, suaranya tidak terdengar. Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan untuk pembuatan sites-nya hingga publish. Nanti pada langkah-langkah berikutnya, pada tujuan untuk menyajikan pembelajaran yang terdiferensiasi, memang saya lebih banyak menggunakan button. Jadi memberikan kesempatan untuk anak memilih menggunakan button tersebut, melingkan button ke dalam page-page yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini dari saya cukup untuk sharing mengenai pembuatan sites-nya. Dan saya kembalikan kepada Ibu Diana dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, bisa. Ya. Iya, terima kasih Ibu Age. Materi hari ini bagus sekali nih. Saya banyak belajar hari ini. Tapi tadi ada bisa ini ya, di hidden button ya ternyata ya. Iya. Keren. Karena itu tadi Bu, saya cenderung suka mengarahkan anak untuk memulai proses dari awal, tidak langsung lompat. Ya. Oke, terus tadi tipsnya juga jangan lupa dipublish ya Bapak Ibu dan dibagikan linknya ke orang tua murid atau ke anak murid. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab, tapi karena keterbatasan waktu mungkin kita hanya bisa menerima 2 pertanyaan. Nanti setelah itu kalau masih ada pertanyaan lagi, kita bisa lanjutkan di WhatsApp group ya, di mana tempat Bapak dan Ibu mendaftar dan tergabung di sana. Ini ada pertanyaan lagi, gimana caranya mengubah alamat link seperti yang Ibu punya? Link G1 kok nggak bisa ya seperti itu? Gimana tuh, Bu?
Bu Maharani, mohon maksudnya kok tidak bisa seperti itu, yang bagian mana ya, Bu? Bu Maharani? Siap, Bu. Ini Bu, yang tadi Ibu berikan linknya kan ini situs.google.com garis miring tuh guru.sd belajar ID keliling bangun datar. Kemudian Iya. Ayo belajar. Apakah memang seperti itu? Karena saya sudah coba-coba buat Bu tentang pencernaan manusia, tapi kok lain ya? Yang tampil malah situs.google.com garis miring D, kemudian garis miring lagi 1 YY 15M. Ribet banget Bu linknya. Oh. Ya, untuk link tadi saya mulai dari aktivitas setelah publish ya tadi, Bu. Oke. Kemudian sudah dipublish kan Ibu tadi? Iya, sudah Bu. Ketika tadi dimulai dari awal publish, itu kan ada pilihan untuk menentukan alamat linknya, Bapak Ibu. Saya mulai dari yang baru dulu, membuat yang baru dulu. Ketika di sini kita sudah berhasil membuat sites-nya, lalu kita akan publish. Nah, di sini kan ada pilihan mau ditampilkan seperti apa pilihannya. Nanti kita yang menentukannya nama di sini. Nah, tadi ditanyakan kok munculnya bisa yang .guru.sd itu karena ini saya menggunakan domain belajar ID yang milik sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu, ini jeda kepulangan siswa jadi agak berisik, enggak apa-apa ya. Ini sudah sesuai domainnya, saya menggunakan belajar ID, maka otomatis akan muncul di sini. Kemudian nama berikutnya di belakangnya. Nah, belakangnya ID garis miring ini tadi adalah nama yang kita pilih. Size-nya tadi. Misalkan saya pilihkan ini namanya pagi GEG coba. Nah, ini nanti muncul namanya yang kita kehendaki namanya ini tadi akan berada di belakangnya nama ini. Jadi dengan publish lalu mengubah di web address-nya. Kemudian pengaturannya tadi kita ubah juga. Publiknya yang bisa mengakses. Lalu kita periksa, kita dapatkan tautannya dengan ini, tanda copy publish site link. Copy link, nah ini otomatis akan terarahkan. Nih, sudah jadi link yang sesuai dengan nama yang kita kehendaki. Seperti itu, Ibu Maharani. Apakah Terima sudah kasih, terjawab, Ibu. Oke, terima kasih, Ibu. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu mencoba untuk membuat sites-nya, mungkin kita bisa saling berbagi ya untuk memperkaya
bank kita, memperkaya bank materi kita. Nanti bisa Bapak Ibu kita saling bagi di WhatsApp grupnya kita tadi. Jadi apa yang saya punya bisa diadop oleh Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu punya bisa saya adopsi juga. Seperti itu harapannya. Terima kasih. Betul, jadi kolaborasi ya Bu ya? Iya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saat ini belum kepikir nih, mungkin lagi pada asik Bu, lagi pada bikin-bikin nih, jadi belum terpikir. Tapi nanti kalau terpikir dan ada pertanyaan, silakan boleh bertanya di grup WhatsApp grup kita. Demikianlah sesi pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Age Karisma atas ilmu dan sharing penggunaan Google Site bagi kita semua. Para peserta, sebelum saya akhiri acara ini, mohon mengisi link presensi yang ada di kolom chat ya, absensi di sana, dan mohon diperhatikan agar segera diisi link absensi ini, karena akan ditutup nantinya link ini dalam 1 jam ke depan, dan sertifikat bisa kita siapkan untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih juga untuk GEG Yogyakarta. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih kembali Bapak Ibu. Senang sekali dapat bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu Diana. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Age. Terima kasih.